Selamat pagi teman-teman BCC sekalian, teman-teman youth sekalian. Kita berkumpul bersama lagi ya di hari Minggu. Sekarang format kita hari ini lagi akustik, jadi lebih nyaman, lebih santai gitu ya. Tapi kita tetap mempersiapkan hati kita secara serius untuk menyembah dan memuji Tuhan. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Give you praise Lord. Tuhan Yesus, kami berkumpul bersama di sini Tuhan. Kami anak-anak-Mu dimanapun kami berada Tuhan, dalam kamar kami, di rumah kami Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau hadir beserta dengan kami Tuhan selalu. Kami tidak mau Tuhan tidak serius Tuhan. Kami mau Tuhan memberikan hati kami, memberikan penyembahan kami, memberikan pujian kami untuk memberkati nama-Mu Tuhan. We give you praise Lord, we give you praise. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kemanakah aku dapat
di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Katakan, sedalamnya hatiku Kau pun tahu. Yes Lord, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sebab Tuhan, kami percaya. Tuhan Yesus, kami mau mengundang Engkau dalam hati kami. Sebab kami tahu Tuhan, apapun yang kami lakukan, Engkau melihat kami Tuhan. Kami percaya bahwa mata Engkau memperhatikan kami Tuhan, memperhatikan kelakuan kami, memperhatikan apa yang kami lakukan Tuhan. Tapi bukan untuk kami takut Tuhan, melainkan kami hormat kepada Engkau Tuhan. Kami boleh merasakan kasih-Mu, kami boleh merasakan keberadaan-Mu Tuhan dalam hati kami. Ajar kami Tuhan untuk boleh mengenal Engkau. Ajar kami Tuhan untuk boleh menaruh harapan kami dalam Engkau Tuhan. Apapun cita-cita kami, apapun harapan kami, apapun keinginan kami Tuhan, kami berdoa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, biar Engkau yang tuntun dan sertai kami Tuhan. Kami mau Tuhan berserah kepada Engkau. Kami mau Tuhan Engkau yang lingkupi kami. Oh, we give you praise, oh Lord. We give you praise. For my soul, through every storm, I will hold to you with endless love. All my fear is swept away in everything. I will trust in you. Katakan dengan segenap hatimu. There is hope in the promise of the cross. You get save the word you love, and this hope is an anchor for my soul. Our God will stand unshakable, unchanging one. And is to come. Amen, amen, Lord.
'cause our God will stand unshakable. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami, atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tuhan berikanlah kami hati dan telinga sebagai seorang murid, sehingga kebenaran-Mu ini boleh memperdekakan hidup kami. Dan kebenaran-Mu ini boleh terus berbuah bagi hidup kami dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kau pakai hamba-Mu Tuhan, biar menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam Yesus, hamba-Mu berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, selamat siang teman-teman Next Gen sekalian. Kita sudah masuk di bulan September, dan di bulan September ini gereja kita mengangkat sebuah tema yaitu Love Your God with All Your Heart. Di mana di minggu pertama, Cailin sudah membagikan mengenai taat sama Tuhan sampai hal yang kecil. Dan di minggu kedua, pastor kita membagikan mengenai menghormati Tuhan. Dan pada kesempatan siang ini teman-teman, saya ingin membagikan sebuah judul kepada teman-teman semua. Dan saya beri judul, mengasihi itu sama dengan memberi. Mengasihi itu sama dengan memberi. Nah, ada sebuah pepatah yang mengatakan, kita bisa memberi tanpa mengasihi. Tetapi kita tidak dapat mengasihi tanpa memberi. Saya ulangi. Kita bisa memberi tapi tanpa ada sebuah perasaan untuk mengasihi. Tetapi kita tidak dapat mengasihi seseorang tanpa kita memberi. Artinya begini teman-teman sekalian. Kasih akan selalu membuat kita dipenuhi dengan kerinduan untuk memberikan yang terbaik bagi pribadi yang kita kasih. Benar atau benar? Di mana kasih yang selalu dipenuhi dengan kerinduan untuk kita memberikan yang terbaik kepada orang yang kita kasihi. Nah, yang menjadi pertanyaannya teman-teman sekalian, apakah saya mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus? Yang menjadi pertanyaan teman-teman sekalian, apakah Anda dan saya itu benar-benar mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus? Teman-teman yang di rumah boleh ambil sepersekian detik untuk menjawab pertanyaan ini. Apakah benar saya mengasihi Tuhan saya, Yesus Kristus? Apa jawabanmu? Apa jawaban hatimu? Ketika kamu menjawab, ya, saya mengasihimu Tuhan. Ya, saya begitu mencintaimu Tuhan. Dan kembali saya ajukan pertanyaan ketika kita mengungkapkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Pertanyaan, sudah apakah yang kamu berikan yang terbaik yang ada pada dirimu untuk Tuhan? Ketika kita mengatakan bahwa saya mengasihimu Tuhan, yang menjadi pertanyaannya adalah apa yang telah kamu berikan yang terbaik yang ada pada dirimu. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Lukas 10 ayat 25 sampai 28. Judulnya adalah Orang Samaria yang murah hati. Saya bacakan buat teman-teman sekalian. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, Guru,
Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Dikatakan di ayat 27, ketika kamu mengasihi Tuhan Allahmu, kasihilah dengan segenap hatimu, kasihilah dengan segenap jiwamu, kasihilah dengan segenap kekuatanmu. Memberi itu tidak selalu identik dengan materi, teman-temanku sekalian. Tapi kita bisa berikan ketika kita mengasihi Tuhan kita. Kita bisa berikan kekuatan kita. Kita bisa memberikan pemikiran kita. Kita juga bisa memberikan waktu kita kepada Tuhan. Orang Samaria ini kalau kalian baca teman-teman secara utuh di Lukas 10 ayat 25. Orang Samaria ini mengasihi bukan hanya dengan kata-kata belaka. Tetapi orang Samaria ini mengasihi dengan sebuah praktek, dengan sebuah tindakan yang dilakukannya. Kita bisa baca di Lukas 10 ayat 34 sampai 35. Teman-teman baca perikopnya secara utuh ya. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Mengasihi adalah sebuah tindakan yang memberi. Yang dilakukan oleh orang Samaria ini bukan hanya ketika dia melihat ada seseorang yang terluka, lalu dia merasa iba saja. Tetapi yang dilakukan oleh orang Samaria ini, ketika dia melihat ada orang yang terluka, dia membawa sebuah praktek kasih dalam kehidupan. Dia membalut lukanya. Dan teman-teman tahu, dia menitipkan pesan kepada pelayan penginapan tersebut. Kalau kurang, tunggu aku kembali, aku akan menggantikannya. Sebuah kasih yang identik dengan memberi. Teman-teman sekalian, para rasul bekerja dengan babak belur. Para rasul keluar masuk penjara, tetapi semangat mereka, semangat kasih mereka adalah memberitakan kasih dengan tindakan yang tak pernah pudar. Meskipun mereka di penjara, teman-teman sekalian, mereka memberikan nasihat kepada orang-orang yang berada di luar penjara. Supaya apa? Supaya mereka semakin melayani karena kasih mereka kepada Tuhan. Teman-teman sekalian, ada sebuah kisah yang menarik juga. Kita tahu bahwa di mana peristiwa ketika Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Kita baca sama-sama di Yohanes 6. Yohanes 6 ayat 1. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Karena mereka melihat mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit.
Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotongan kecil saja." Seorang dari muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, perhatikan, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Teman-teman, yang mau saya soroti di sini adalah seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan ini. Kita tahu di sana ada orang berkumpul 5.000 orang laki-laki dan mungkin saja anak ini adalah salah satu dari keluarga dari 5.000 orang ini. Dan saat itu yang dimiliki hanya 5 roti dan 2 ikan. Tetapi karena kasihnya, sang anak itu memberikan yang ada pada dirinya seluruhnya kepada Tuhan. Dan teman-teman tahu, ketika dia memberikan yang semua yang terbaik yang ada pada dirinya untuk dipakai Tuhan, bukan hanya 5 roti dan 2 ikan itu menjadi berkat bagi dia. Bukan hanya menjadi berkat bagi seorang anak tersebut, tetapi yang terbaik yang diberikan kepada Tuhan, dipakai Tuhan untuk apa? Memberkati banyak orang. Teman-teman sekalian, ketika kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, sudah berapa banyak waktu yang kau berikan kepada Tuhan dalam hari-harimu? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Tuhan gak nuntut semata-mata hanya materi dan materi, tidak. Tapi kita mau memberikan yang terbaik yang ada padamu. Yang ada pada kita, yang kita mau persembahkan kepada Tuhan. Ketika kita mempunyai waktu yang terbaik, kita persembahkan kepada Tuhan itu sebagai waktu yang terbaik. Teman-teman sekalian, teman-teman tahu, mungkin hal simple yang bisa kita berikan adalah contohnya waktu. Kita tahu di mana Alkitab mencatat ada seorang yang bernama Daud. 7 kali dalam sehari dia memuji Allah. Daniel, 3 kali sehari ia berlutut berdoa dan memuji Tuhan. Mungkin terlihat simple. Hanya kita mempersembahkan waktu kita. Tapi ketika itu yang menjadi terbaik, itu bisa Tuhan pakai hidupmu di waktu-waktumu bersekutu dengan Tuhan. Itu boleh kita menjadi dampak yang besar bagi banyak orang, teman-teman sekalian. Ketika kita misalnya lagi udah pewek bahasa gaulnya. Tapi katakan, firman Tuhan berbicara bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan kekuatanmu. Malah kan di PW kita bangun untuk coba baca Alkitab. Kita persembahkan yang terbaik, teman-teman. Ada seorang yang bernama Mother Teresa. Mengatakan, bukan berapa banyak pemberian yang kita beri, tetapi berapa besar kasih yang kita taruh dalam pemberian itu. Luar biasa ya. Saya ulangi. Bukan berapa banyak pemberian yang kita beri, tetapi berapa kasih yang kita curahkan, kita taruh dari pemberian yang kita beri itu.
Bukan berapa banyak waktu, bukan berapa banyak uang, bukan berapa banyak tenaga yang kita beri. Tetapi apakah kita beri itu dengan kasih terhadap apa yang kita beri. Ketika kita memberi kasih, waktu kita membaca Alkitab, kita merenungkan firman Tuhan mungkin sejenak. Tapi kita tahu ketika kasih itu kita berikan, kita taruh di pemberian itu. Maka hasilnya itu boleh menjadi berdampak bagi orang-orang sekitar. Teman-teman, 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk Anda dan saya. Dia memberikan yang terbaik yang ada pada dirinya, yaitu apa? Nyawanya. Dia mati di atas kayu salib itu bukan karena dosa dan pelanggaran yang ia buat. Karena dia tahu di Yohanes 6 karena begitu besar kasihnya kepada Anda dan saya. Sehingga ia turun untuk apa? Untuk menebus dosa Anda dan saya. Teman-teman, pengorbanannya yang begitu besar di atas kayu salib. Karena kasih itu identik dengan memberi. Kita nggak bisa mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, tapi kita tidak memberikan jam-jam pribadi kita kepada Tuhan. Kita nggak bisa mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, tetapi ketika jam-jam ibadah, jam komsel kita malas. Kita nggak bisa mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan ketika gereja membutuhkan pelayanan, gereja membutuhkan tenaga, tetapi kita asik-asik di rumah. Kita nggak bisa mengatakan bahwa kita mencintai seseorang tanpa kita memberikan pengorbanannya. Dan itu dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dia mengasihi Anda dan saya. Untuk itu apa? Dia memberikan bahkan nyawanya untuk Anda dan saya. Teman-teman teen sekalian, saya berharap dengan apa yang saya bagi simpel ini teman-teman, kita boleh merenung. Kita boleh kembali mengingatkan hidup kita, apakah benar saya mengasihimu Tuhan? Apa yang ada yang terbaik padamu, persembahkan untuk Tuhan. Jangan pernah lewatkan jam-jammu bersama dengan Tuhan. Teman-teman sekalian, meskipun kita di masa ibadah online seperti ini, meskipun kita kebanyakan work from home, di rumah saja, belajar pun di rumah, tetapi kasih kita bisa dinyatakan melalui memberi. Kita bisa membantu orang tua di rumah, membantu adik, bahkan kita juga bisa membantu orang-orang di sekitar kita juga. Teman-teman sekalian, dan saya berharap apa yang saya share di siang hari ini itu boleh menjadi perenungan bagi Anda dan saya. Bahwa kasih itu adalah memberi. Ketika kita mengatakan bahwa aku mengasihimu Tuhan, persembahkanlah hidupmu seluruhnya yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Tuhan, Kau mengingatkan kembali kepada kami Tuhan bahwa pengorbanan-Mu di atas kayu salib itu berharga bagi hidup kami. Kasih-Mu yang dilakukan dengan pemberian nyawa-Mu Tuhan. Untuk menebus orang-orang seperti kami yang berdosa. Untuk menebus orang-orang yang sebenarnya tidak layak Tuhan. Tuhan ajar kami Tuhan agar kami boleh memberikan yang terbaik yang ada pada diri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kami yang baik. Engkau berkati teman-teman kami yang di rumah. Dan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati.